Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Baik ya. Ustaz doakan semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tetap semangat. Bagi yang ada anggota keluarganya yang sekarang sedang Allah uji dengan sakit, semoga ya kita doakan bersama, semoga anggota keluarga baik kalian atau orang terdekat dengan kalian, semoga segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa bertemu dan berkumpul dengan kalian kembali. Dan bagi yang dalam keadaan sehat walafiat, jangan lupa kalian syukuri nikmat sehat sehingga Allah akan tambahkan nikmat yang ada pada kalian. Dan ya, salah satu wujud syukur kita diberi kesehatan adalah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah ya. Sehat untuk beribadah ya. Beribadah dengan maksimal pastinya. Berbeda ketika sakit, kalian mungkin ada keringanan-keringanan begitu ya. Ketika kalian sehat, maka maksimalkan kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, tidak panjang lebar, sekarang Ustadz akan menyampaikan jadwal kita hari ini SPDP karena Senin kemarin sudah, maka SPDP kita kali ini diganti ya. Diisi dengan, silahkan kalian isi waktunya untuk persiapan ulangan harian tematik, maka latihan-latihan soal yang ada di buku tematik ya, tema 6 pastinya. Karena apa? Karena insya Allah besok Rabu dan Jumat ada ulangan harian tematik. Ya, kalian lebih siap sekarang, lebih bagus lagi, persiapkan dari sekarang. Nah, pada pelajaran kali ini, pelajaran kita isi dengan matematika. Kalian akan mengenal ada titik, garis, dan hubungan antar garis. Baik, perhatikan. Jadi, seni budaya dan prakarya pada pertemuan sebelumnya itu Ustaz tekankan sekali lagi, belum ada perintah membuat karya. Ya, belum ada perintahnya. Hanya saja sebagai gambaran pada tugas berikutnya. Ya, kalian persiapkan saja ya. Semoga begitu Ustadz beri miniatur tugasnya, kalian segera dengan cepat bisa mengikuti apa arahan dari Ustadz ya. Ya, yang jelas sekarang sedang dibuatkan miniatur tugas seni budaya dan prakarya ini dengan bantuan panitia lomba. Ya, Ustadz ingatkan bahwa karya yang berupa keterampilan di bulan Februari ini akan dilombakan ya nak. Nanti yang juara 1, 2, 3, dan 4 insya Allah ada hadiah yang menarik. Tapi kalian mengerjakan tugas dari Ustadz maupun Ustadzah dengan semangat ya, dengan semangat untuk menerapkan ilmu yang kalian miliki. Ya, kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk keterampilan yang kemudian semoga bermanfaat di masa yang akan datang buat kalian. Jadi bukan semata-mata karena hadiah ya, karena ingin menerapkan ilmu yang kalian dapat, seperti itu intinya. Nah, untuk mengisi waktu yang ada, silahkan kalian nantinya latihan-latihan soal. Ya, ini sifatnya untuk mengingatkan saja dan tidak wajib untuk dikumpulkan. Kemudian, ya kita isi juga dengan materi esok. Materi esok ini artinya esok itu ada matematika dan hadis ya. Nah, pada pelajaran kali ini Ustadz lebih tekankan pada matematika. Dan kenapa Ustadz sampaikan juga untuk hadis pada pelajaran esok? Karena khawatirnya hari esok Ustadz ada keperluan yang cukup banyak ya. Kalaupun tidak bisa menyampaikan materi, yang jelas pada hari ini Ustadz beri gambaran untuk mapel besok, seperti itu. Baik, materi hari besok matematika ya, ini Ustadz sampaikan hari ini. Dan untuk hadisnya
Ustadz beri gambaran saja nantinya sampai mana harusnya kalian menghafalkan, seperti itu. Baik, latihan soal kita mulai dari yang ada di buku tematik subtema 1. Silahkan kalian coba soal yang ada di halaman ini 60 dan 61. Kalian kerjakan ya nak, sebagai latihan untuk menghadapi persiapan ulangan harian di hari Rabu dan Jumat. Nah ini silahkan kalian coba. Kalau belum ada buku karena mungkin tidak terbawa mudik dan seterusnya, bisa kalian screenshot ya. Nah ini juga ada, ataupun nanti Ustadz akan share PPT hari ini ya, silahkan di download bagi yang tidak ada buku. Ini ya, silahkan screenshot jika bisa. Semoga nanti hasilnya bisa terbaca begitu. Nah, untuk mapel hadis pada pertemuan besok insya Allah kita akan sampaikan hadis ke-32 dengan judul tidak boleh berbuat kerusakan ya. Ustadz cukupkan sampai bagian sini ya. La dororo wala diroro ya, sampai sini ya. Silakan kalian bisa persiapkan juga dari sekarang. Nah, untuk matematika pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada luas segitiga ya nak. Luas segitiga, semoga kalian sudah mencoba menghitung luas-luas itu sebagai latihan ya. Coba ingat kembali pelajaran matematika di hari kemarin. Nah, lanjutan dari menghitung luas segitiga adalah ini. Bacanya mengetahui hubungan antar garis. Ustadz perbesar ini ya. Hubungan antar garis, untuk bisa memahami materi ini ada 5 tahapan. Ya, diantaranya nanti kalian ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Ini ada di buku matematika halaman ini ya. Tapi buku matematika yang elektronik ya, bukan yang kalian pegang itu. Nah, perhatikan ya, untuk mengetahui apa itu garis, perhatikan dulu ada titik-titik, ada di sini ya. Ini banyak titik ini. Banyak titik. Kemudian titik-titik ini kita beri tambahan titik-titik yang lain, semakin banyak titik-titiknya sehingga apa yang terjadi? Nah, baik, baca ini ya. Ada seseorang menggambar kumpulan titik-titik dengan jarak antar kedua titiknya sangat jauh. Ini awalnya sangat jauh. Kemudian ia menggambar lagi dengan titiknya sama gitu ya. Kemudian jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi direngketin lagi ya, ditempel-tempelin gitu ya. Kemudian dengan demikian gambar ketiga, ini gambar ketiga yang semakin dekat jarak antar titiknya ini ya, ternyata ketika tidak ada lagi jarak antar titik ya, ketika ini yang ketiga ini kita beri titik-titik lagi gitu ya, beri titik-titik lagi gitu, maka akan terbentuklah seperti ini ya. Jadi terbentuk garis ini ya. Kemudian dapatkah kalian menyimpulkan ya, pengertian tentang garis? Maka perhatikan ya, berikut penjelasan lebih rinci dari pengamatan tentang garis yang tadi ya. Garis ya bisa kita beri definisi ya, atau pengertian garis sendiri adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak ya. Kalian perhatikan lagi, kalau ini kita kasih titik-titik dan titik-titiknya jaraknya semakin tidak ada, artinya semakin nempel, maka jadilah garis. Jadi ini garis ini kumpulan titik-titik yang sangat banyak ya. Kemudian berkumpul secara teratur dan berkesinambungan untuk membentuk garis lurus. Beberapa contoh garis lurus dalam kehidupan sehari-hari ya, itu adalah rel kereta api dan misalkan ada sisi buku. Coba kalian pegang buku kalian, kemudian kalian rasakan sisi permukaan di samping kanan kiri buku ya, itu juga lurus kan. Dapatkah kalian membantu untuk menyebutkan benda lain yang berkaitan dengan garis ya, misalkan panjang tongkat dan seterusnya. Nah, ruas garis ya,
Ini ada yang disebut segmen garis seperti ini. Ini namanya segmen garis. Kemudian ada yang disebut sinar garis. Coba perhatikan bedanya dengan segmen garis tadi. Kemudian ada yang disebut garis lurus. Nah, ini perhatikan. Perbedaannya di mana? Ujung-ujungnya ya, kalian perhatikan. Kalau segmen garis ini ujung-ujungnya titik. Kalau sinar garis, ini ada titik, ini ada yang lancip. Jadi masih jauh ke sana gitu. Ini namanya sinar garis. Bermula dari titik A sampai, nah. Kemudian untuk garis lurus itu ujungnya tidak terbatas. Ini masih ada, bisa dilanjutkan sampai panjang ke sana, yang B juga masih bisa sampai ke sana. Ini bedanya, segmen garis itu dari titik A menuju titik B hanya segini saja. Kalau titik sinar garis ini bermula dari satu titik ke tak terhingga. Kalau yang garis lurus ini tidak ada batasnya seperti itu. Nah, berikan tanda centang pada yang disebut garis lurus dan tanda silang pada yang bukan garis lurus. Maka mana yang garis lurus, mana yang bukan? Ya, ini centang, ini silang ya. Ini tidak lurus, ini belok kan? Nah, kemudian ada yang namanya garis, ada yang namanya segmen, dan ada namanya tadi sinar garis. Nah, ini tadi sudah Ustadz sebutkan ya. Yang berikutnya ada juga istilah garis mendatar. Garis mendatar itu nama lainnya apa ini, Nan? Ya, apa ini? Garis horizontal. Kemudian ada yang tegak ya, tegak ini dari bawah ke atas atau atas ke bawah, ini namanya vertikal ya. Sekali lagi, mendatar, horizontal, vertikal, tegak gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan bahas sekarang hubungan antar garis. Perhatikan rel kereta api. Ya, pengamatan pertama kita rel kereta api ini. Anggaplah bahwa rel kereta api ini seperti halnya garis lurus ya, garis lurus. Yang ini ya, besinya ini ya, garis lurus. Nah, maka apa? Ini besi ini merupakan dua garis yang sejajar. Silahkan kalian screenshot ini, kemudian kalian baca berulang-ulang. Jika masih kurang paham, silahkan ditanyakan ke Ustadz. Jadi ada garis yang memiliki jarak yang sama, ini namanya garis sejajar nih, ada kalimatnya ya, saling sejajar ya. Jadi dua garis yang memiliki jarak yang sama, ini namanya garis saling sejajar. Kemudian ada dua garis ya, pada kincir ini ada dua garis hitam ini berpotongan pada satu titik ya, maka disebut garis yang saling berpotongan. Kemudian pengamatan berikutnya ada jam 12. Pada jam 12 kalian amati jarum panjangnya dan jarum pendeknya terletak pada satu garis yang sama. Ini disebut dua garis yang saling berhimpit. Jadi ada tiga macam ya nak tadi ya. Ada yang disebut sejajar seperti ini. Ada yang disebut berpotongan ya. Berpotongan bentuknya begini, silang gitu, titik satu titik ketemu satu titik di sini. Kemudian ada yang berhimpit, jarum panjang dan jarum pendek terletak pada garis yang sama, ini berhimpit. Berikutnya ya, ada istilah berpotongan tegak lurus seperti ini. Ada yang berhimpit seperti ini ya, ini berhimpit. Garis C dan D terletak pada garis yang sama, ini namanya berhimpit. Kalau tegak lurus, berpotongan tegak lurus tadi bentuknya seperti ini di P ya, dan Q ini saling tegak lurus nih. Ya, kalian lihat ini tegak lurus, kata lain dari siku-siku gitu ya. Nah, silahkan kalian coba soal ini, kalian screenshot terus kalian jawab mana saja yang sejajar, mana saja yang berpotongan tegak lurus gitu ya. Mungkin juga kalau ada di dalamnya yang berhimpit yang mana, seperti itu. Misalkan ini ya, ini juga berhimpit, garis yang si merah ini dengan si coklat ini misalkan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Setidaknya sejajar, dan kalian tentukan dulu sejajar dan yang berpotongan tegak lurus ya, mana saja seperti itu. Kalau yang berhimpit susah ya, mungkin bisa disambung pada pertemuan berikutnya insya Allah.
Untuk pertemuan kali ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Banyak kurangnya dari Ustadz mohon maaf. Tetap semangat belajar dan jazakumullah khairan yang telah mendengarkan dengan seksama. Jika ada yang kurang bisa dipahami, mungkin dengarkan lagi penjelasan Ustadz ataupun jangan malu-malu untuk bertanya kepada Ustadz. Ustadz akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.